dapatkan ialah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperoleh syariat yang paling mulia, kewajiban yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui agar kita mengetahui kedudukan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat yang 5 waktu daripada Isra wal Mi'raj ini, yang di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diisrakan, dimi'rajkan, terlebih dahulu beliau ini datangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan Mikail datang kepada Rasul. Maka disitulah a'tini bitastin min ma'an zamzam likai ma'utahhir qalbah wa ashrah sadrahu fashaqqa batni faghasalahu ثلاث مرات واختلف إليه بثلاث طاسة من الماء. Ma'asyiral muslimin, yang dimana Jibril ini berkata kepada Mikail, datangkanlah kepadaku satu wadah daripada air Zam-Zam agar aku dapat mensucikan hati Rasul. Hadirin rahimahullah, hati Nabi ini bukan kotor, hati Nabi ini suci, di mana Habib Ali bin Muhammad Habib dalam kitab Simtidira wa ma akhrajal amlak min qalbi وما أخرج الأملاك من قلب آدم ولكنهم زادوا طهرا على طهر. Jadi malaikat telah mengeluarkan Rasulullah ini dari hati Rasulullah, melainkan ada supaya yang sudah tadinya bersih supaya tambah bersih. Maka disitulah Jibril alaihi salam ialah fasyagha batni, maka dibeleklah batni perut aku, maka disitulah ialah disucikan, dighasal atau dicuci hati Rasul 3 kali sampai bolak-balik Jibril kepada malaikat Mikail, bolak-balik kepada Jibril untuk mensucikan hati Nabi Muhammad ini, juga supaya menjadikan ibrah, pelajaran untuk kita bahwa 3 kali itu menjadi sunnah. Maka disunahkan kita apabila kita berwudu 3 kali sunnahnya, wajibnya sekali, 3 kali sunnahnya. Demikian pula ini ibadallah, kita selalu jadikan adalah 3 ini, di mana itulah sebagai untuk kepada kita menjadi pelajaran. Dan kemudian ibadallah, di mana setelah itu Rasulullah setelah selesai ghasalahu thalatha marrat, kemudian wa malahu hilman wa ilman wa imanan, dan juga setelah itu Nabi diisi hatinya dengan kesabaran, melebihi kesabarannya. Lebih sabar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ketika beliau berdakwah membawa agama ini, beliau menghadap ujian yang berat daripada kaum musyrikin. Nabi ini adalah disakiti oleh orang musyrikin baik dengan ucapan dan perbuatan, tapi Nabi tetap sabar, tidak membalasnya. Begitulah Nabi Muhammad SAW diganggunya dengan orang-orang musyrikin, tapi beliau Rasul SAW sangat sabar. Maka dalam hadis mengatakan, dan ada kata dalam hadis mengatakan, ya la khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Sa'ala Jibril an tafsir, sa'ala Rasul Jibril an tafsir. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang tafsirnya, khudil afwa wa khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala, kemudian Jibril berkata, menafsirkan ialah wa'fu amman dhalamaka wasil man qata'aka wa'til man haramaka. Wasil yani wa'fu man amman dhalamaka, kau maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Maka Rasul setiap maka Muhammad memaafkan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada Rasul siapapun, maka Nabi tidak membalasnya. Wa'ti man haramaka wa'fu amman wa'ti man haramaka, dan kemudian berilah kepada orang-orang yang tidak pernah memberi kepadamu, yang tidak pernah Nabi memberinya kepada siapapun. Kemudian wasil man ga'ataka, hubungkanlah silaturahmi. Orang yang tidak pernah datang kepadamu, kau datanglah kepada mereka. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Yang begitu akhlak Rasul SAW yang berharga,
yang sulit untuk kita ikutin. Ya, kalau kita kadang-kadang kalau orang itu tidak pernah datang ke rumah kita tidak akan datang ke rumahnya. Atau kita diundang, atau kita diundang, atau dia diundang tidak datang, kita akan membalas, nanti lu kalau lu ya kalau bikin acara anak nggak bakal datang lagi kepada begitu. Kita udah ada udah ada ucapan begitu dalam hati kita. Nah, tapi Rasul tidak demikian. Akhirul muslimin rahimakumullah, itulah Nabi Muhammad SAW wal hilim, masya Allah. Nabi selalu sabar dalam segala-galanya, sabar dalam menjalankan perintah Allah SWT, sabar dalam menjalankan larangan Allah Ta'ala. Begitu juga kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah, terutama menjauhi baik larangan yang besar maupun larangan yang kecil. Larangan yang besar, zina, itu sudah besar larangan Allah Ta'ala. Membunuh atau membunuh ya, dan juga berbuat hukukul walidain, syirik, minuman yang dilarang sama Allah. Ini adalah hal-hal yang dosa besar. Oleh karena itu, hendaklah kita jaga daripada hal-hal yang demikian, karena dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lainnya, ya yang kecil seperti gibah, namimah, tapi yang kita mengantengkan. Yang demikian juga kata Nabi Muhammad SAW, dikatakan banyak umat Rasul disiksa dalam kubur sebabkan kencingnya tidak beres. Itu hal kecil. Ya, kencing nggak beres malah hadirin, maka banyak disiksa ini. Oleh karena itu kita kalau kencing harus beres. Ya, jangan kencing berdiri, nggak baik itu. Nabi tidak mengajarkan demikian. Maaf hadirin rahimakumullah ya. Nah, demikian pula kita jangan sampai kita kencing tanpa istinja, tanpa bersuci. Nah, ini akan menjadikan siksaan juga di alam kubur. Ini harus kita jaga. Jangan yang kecil juga demikian. Ibadah Allah, itulah di antara yang dosa-dosa yang harus kita jaga. Jangan kita meremehkan dosa-dosa yang bersangkutan kepada Allah, di mana Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Imam Nabi Uzair, ya Uzair, idza adnabta dzanban fala tandur ila sigharih wandur ila man adnabtana. Hai Uzair, apabila kau berbuat dosa, jangan kau lihat kecilnya, tapi kau berkepada siapa berbuat dosa itu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Ini ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki ilmu yang banyak, yang khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di antaranya. Kemudian apalagi hadirin, Nabi setelah diisikan hilim, kesabaran, wa ilmu, ada hilim, ada ilim. Kalau hilim dan hak, sabar. Kalau ilmu, beda tuh bahasa Arab ya, beda huruf, beda arti juga. Mengeluarkan makhraj harus hati-hati juga. Ada kasir, ada kafir. Kalau kasir pecah, kalau kafir banyak, udah lain dalam bahasa Arab. Kemudian ada Rasulullah wa ilm, diisi dengan ilmu pengetahuan. Yang mengajar adalah Jibril alaihissalam. Ya, maka Nabi pun diajar dengan ilmu pengetahuan agar Nabi ini supaya berilmu. Wa Nabi masya Allah ya, guru kita Nabi ini, Rasulullah guru kita di segala-galanya. Karena Rasul ini aja. Nah, ini menjadi contoh kepada kita agar kita sebagai umat harus belajar ilmu juga, cari ilmu agama. Kalau nggak tahu kita tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri siapa? Al ulama, al fajjah, wal wara. Ini ahli ulama begini. Tanya pada ulama yang betul. Jangan ulama asal-asalan. Ini ulama masyaallah istiqomah yang betul. Tanya kepada mereka. Insya Allah dia akan memberikan kepada kita hukum yang pasti. Nggak pakai pikir-pikir. Hukum yang pasti. Itu ulama apa? Wah, ini yang nanyanya pasti ingin dijawabnya anak-anak aja nih. Nah, yang haram mesti dihalal. Oh ini nggak apa-apa ya. Kurus deh masuk. Wah, terima kasih. Nah ini masya Allah. Ini oleh karena itu kita harus bertanya betul-betul kepada ahli ilmu, masya Allah. Ilmu, karena ini ilmu masya Allah. Jangan diperjualbelikan ilmu ini. Punya ilmu kita tujuan untuk apa? Untuk keduniawiyahan. Jangan, insya Allah. Kadang-kadang al-ilmu ilmani, al-ilmu fil lisan, wal ilmu fil qalb. Ada ilmu dua, ada ilmu lisan, ada ilmu qalb. Ilmu lisan hanya ngomong doang. Tapi ilmu hanya ngomong aja, tapi dia mengamalkan ilmu. Tapi ilmu fil qalb, dia amalkan ilmunya. Selain untuk yang lain, dirinya dia amalkan. Itulah ilmu nafi' wal hadirin. Oleh karena itu mari kita selalu talabul ilm.
Jangan terpengaruh sikon apapun ya. Kapan disilakan begini kita tetap ngaji aja. Ngaji tetap hadir kaum muslimin. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, pada malam ini kita bersyukur. Ya, anak-anak muda juga banyak yang hadir. Para habaib, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Oleh karena itu mari kita pertahankan Haji Salim Nibros yang disebut Habib Hasan, Habib saudara-saudara beliau, alhamdulillah, dan beliau juga sudah bercakap di Kidahu, alhamdulillah ya, masya Allah, alhamdulillah, selalu istiqamah, selalu menyebar ilmu, insya Allah di mana-mana ini para habib harus begini, ya, inilah para habib insya Allah, baik dimanapun, insya Allah harus mengajarkan ilmu yang baik, akhlak yang baik, karena kita sebagai panutan contoh kita harus baik insya Allah, inilah akhlak al-habaib. Jadi karena anjurkan kepada orang-orang yang baik, tampilkan akhlak yang baik, ahli bait Nabi Muhammad SAW, insyaallah. Itulah kaum muslimin. Kemudian yang terakhir diisi bahwa Nabi dengan imanan, diisi dengan iman. Imannya pun Nabi Muhammad tidak ada. Imannya kepada Allah, insyaallah. Maka beliau manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak salatnya Rasul, yang paling banyak takutnya Rasul, yang paling banyak sedekahnya, yang paling banyak Nabi Muhammad SAW. Innama ana ahyubillah. Wattaqullah. Saya yang paling takut kepada kalian ini. Mudah-mudahan insyaallah selalu kita beristighfar, diberkahkan bulan Rajab ini ya Allah, berkah kepada bulan Rajab ya Allah, untuk ibadah kepadamu ya Allah, menjalankan sholat waktu berjamaah, sholat sunnah malam, bangun malam ya Allah, kuatkan kami untuk bangun malam ya Allah, dan berkahkan kepada keluarga kami ya Allah, dan juga ya Allah selalu beri keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, bisa kami menjalankan ibadah yang sebaik. Begitu yang saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.